Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2024 bagi setiap pendengar acara SBB ini. Doa saya di tahun 2024 ini kita semakin mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Percaya bahwa tahun 2024 ini adalah tahun di mana berkat Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia menyertai kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-83. Kita akan membahas Mazmur 77, ayat 1 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Selah. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Selah. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu beterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut, jalan-Mu dan lorong-Mu, melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba, dengan perantaran Musa dan Harun. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 77 ini adalah mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, membuat kita kuat menjalani hari-hari yang sulit. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 77 ini kita sulit menjeniskan Mazmur ini. Di satu sisi kita melihat ada seruan dan keluhan. Tetapi tidak ada permohonan yang spesifik yang dinaikkan oleh si pemazmur. Lalu kita melihat ada tekad dan pujian. Bapak Ibu, kita dapat merasakan pergumulan mendalam si pemazmur yang kemudian diselesaikan dengan mengingat perbuatan Tuhan. Pergumulan pemazmur digambarkan dari ayat 3 sampai ayat ke-11, di mana si pemazmur mencari Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, tetapi sepertinya Tuhan menolak si pemazmur
Tetapi pemazmur menolak untuk menyerah sebelum Tuhan menjawab. Pemazmur mencoba mengingat masa lalu akan perbuatan Tuhan atas umatnya. Ingatan si pemazmur ini membuat si pemazmur bukan semakin optimis ternyata, tetapi membuat si pemazmur semakin lesu, semakin lemah. Kalau dulu Tuhan bertindak, sekarang sepertinya Tuhan membisu. Berbagai pertanyaan melintasi pikiran dari si pemazmur. Keraguan menyusupi sanubarinya. Tidak cintakah lagi Tuhan kepadanya? Sudah lupakah Tuhan akan kasih setianya? Sudah berubahkah Tuhan? Walaupun Bapak Ibu Saudara, si pemazmur mulai ragu. Kalau saya lihat dalam tulisannya ini, pemazmur menolak menyerah begitu saja. Pemazmur tahu bahwa hanya Tuhan yang dia miliki. Hanya Tuhan yang dia dapat andalkan. Maka si pemazmur dengan mengingat maksud saya, perbuatan Tuhan di masa lalu. Si pemazmur berharap beroleh kekuatan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Ingatannya terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu membawanya kepada kekaguman yang luar biasa. Tuhan telah menebus umatnya dengan kuasa yang dahsyat. Kalau kita lihat di dalam ayat 14 sampai 16, Bapak Ibu Saudara. Di situ si pemazmur mengingat bahwa Tuhan menebus umatnya dengan lengannya yang kuat. Tuhan telah menolong umatnya, ya, melintasi segala keadaan. Tuhan menolong umatnya, ya, membawa umatnya melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ke-17 sampai 20, kedahsyatan Tuhan di situ digambarkan oleh si pemazmur, mengatasi segala kuasa apapun di dunia ini. Sehebat apapun kuasa di dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ke-20 sampai 21, kita melihat bahwa Israel sudah mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Mereka menyeberang Laut Tebrau dan Sungai Yordan dengan pertolongan Tuhan ketika memasuki tanah Kanaan. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari Mazmur 77 ini, Bapak Ibu Saudara? Pelajarannya adalah mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, membuat kita kuat menjalani hari-hari yang sulit. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di masa lalu, seperti pemazmur, kita akan kagum kepada Tuhan. Dan ketika kita kagum kepada Tuhan, iman kita bertumbuh dan kita bisa menjalani masa-masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati tahun 2023. Di tahun 2023 coba ingat segala perbuatan Tuhan yang besar, yang telah Tuhan lakukan untuk menolong kita, sehingga kita bisa masuk di tahun 2024. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, seperti Dia menolong kita di tahun 2023, melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa bagi kita di tahun 2023. Di tahun 2024 ini, kita percaya kita juga akan boleh menyaksikan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Seberat apapun, sesulit apapun kehidupan yang mungkin akan kita jalani di tahun 2024 ini, Tuhan pasti menolong kita. Seperti di tahun 2023, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tahun 2024 ini kita akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Gak usah pusing prediksi-prediksi apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini, Bapak Ibu Saudara. Percaya apapun prediksinya, Tuhan menyertai kita dan kita bisa melewati di tahun 2024 ini. Seperti kita bisa melewati tahun 2023. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ke-12 sampai 14 dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala.
Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami bahwa kalau Tuhan sudah menolong kami tahun 2023, kami percaya juga Tuhan menolong kami di tahun 2024. Bapa, sekarang berdoa bagi setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, menandakan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, bahkan ampuni dan lepaskan yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima pertolongan dan keajaiban Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, dan alami kebaikan Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.